Halo semuanya, di sini kami kelompok 4 dari 102 akan membahas materi mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Kesadaran akan hak dan kewajiban. 1. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak terpisahkan, karena keduanya saling mengandaikan dan berperan penting untuk mengatur nilai dan pola perilaku seorang individu. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ketika kita sudah melakukan kewajiban, maka kita akan menerima hak-hak yang dijamin oleh berbagai norma, seperti norma hukum dan norma sosial. Contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak. Kewajiban, belajar dengan rajin, berbakti kepada orang tua, dan sebagainya. Hak, hak atas kesehatan, pendidikan, kasih sayang, dan sebagainya. Nomor 2 adalah bela negara sebagai hak dan kewajiban. Umumnya, bela negara adalah salah satu contoh hak dan kewajiban yang perlu disadari. Bela negara disebut merupakan hak dan kewajiban warga negara dalam upaya mempertahankan NKRI dari berbagai ancaman, gangguan, dan hambatan dalam mewujudkan cita-cita nasional. Bela negara adalah hak dan kewajiban yang ditentukan dalam pasal 27 ayat 3 UUD NKRI tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. A. Hakikat bela negara. Kesadaran bela negara pada hakikatnya adalah kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Adapun UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga yang dijiwai kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. B. Bentuk-bentuk bela negara. Menurut pasal 9 ayat 2 UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela maupun wajib, dan pengabdian sesuai profesi masing-masing. Landasan bela negara. Bela negara memiliki beberapa landasan yang dapat dibedakan. 1. Landasan ideal. Landasan ideal bela negara adalah Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila merupakan alasan yang mendorong bentukan negara Indonesia untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, yaitu kehidupan yang adil dan makmur. Yang kedua, landasan konstitusional. Landasan konstitusional bela negara adalah UUD NRI tahun 1945 yang terkandung pada pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1, dan pasal 30 ayat 2. Yang ketiga, landasan operasional. Landasan operasional bela negara adalah berbagai aturan yang merupakan penjabaran ketentuan landasan konstitusional, ketetapan MPR, dan undang-undang. D. Nilai-nilai bela negara. Menurut Jurnal Litbang Kemenak RI, di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat nilai-nilai bela negara yang harus dipahami oleh setiap warga. Di antaranya yaitu, yang pertama ada cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga Pancasila, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima memiliki kemampuan bela negara. B. Peran dan kedudukan sebagai warga negara. 1. Hakikat warga negara dan penduduk. A. Pengertian penduduk. Semua orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara yang tunduk terhadap peraturan dari kekuasaan negara. Definisi penduduk dikemukakan oleh Supomo sebagai orang yang dengan sah bertempat tinggal dalam suatu negara. Berdasarkan pada pengertian penduduk tersebut, seseorang dapat dikatakan sebagai penduduk berdasarkan hubungannya dengan suatu wilayah tertentu.
Mereka akan disebut sebagai penduduk apabila bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah dalam jangka waktu yang cukup lama, dan mereka akan disebut sebagai bukan atau non-penduduk apabila bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara untuk sementara waktu dalam jangka waktu yang pendek, misalnya turis ataupun wisatawan. Pengertian kewarganegaraan terbagi menjadi dua, yaitu 1. Arti yuridis, ditandai dengan adanya ikatan hukum antara seseorang dan negara seperti akte lahir atau surat kewarganegaraan. Yang kedua adalah arti sosiologis, ditandai dengan ikatan emosional atau sosial seperti perasaan, keturunan, sejarah, atau tanah air. 2. Peran dan kedudukan sebagai warga negara. A. Peran warga negara Indonesia. Warga negara memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dibagi menjadi 4 peran utama. Yang pertama, peran pasif, kepatuhan terhadap aturan seperti mematuhi lalu lintas. Yang kedua, peran aktif, partisipasi dalam keputusan publik seperti ikut pemilu. Yang ketiga, peran positif, permintaan kepada negara untuk layanan, seperti meminta pemasangan listrik ke PLN. Dan yang terakhir, peran negatif, permintaan agar negara tidak ikut campur dalam urusan pribadi seperti memilih agama. Selain keempat peran ini, warga negara juga berperan dalam bidang hukum, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Kedudukan warga negara Indonesia. Penentuan warga negara. Suatu negara memiliki pedoman dan cara yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum negara yang bersangkutan yang dikenal dengan asas kewarganegaraan. Dalam penerapan asas kewarganegaraan terdapat 2 pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan naturalisasi. Warga negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang warga negara, yaitu UU RI No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Sementara itu, mengenai penentuan kewarganegaraan Indonesia telah tercantum dalam pasal 26 UUD NRI tahun 1945 sebagai berikut. A. Yang menjadi warga negara ialah orang berbangsa Indonesia asli dan orang-orang berbangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. B. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. C. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. UU RI No. 12 tahun 2006 mengenal 2 pedoman mengenai asas kewarganegaraan, yaitu asas kewarganegaraan umum dan asas kewarganegaraan khusus. Kewarganegaraan. Seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan melalui naturalisasi atau pewarganegaraan. Syarat dan prosedur naturalisasi berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, ketentuan pewarganegaraan terdapat pada UU RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bagian bab 3 mengenai syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 26 UUD NRI tahun 1945 juga menyebutkan bahwa orang yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli serta orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara. Masalah kewarganegaraan. Perbedaan dasar dalam menentukan kewarganegaraan dapat menimbulkan masalah status kewarganegaraan sebagai berikut. A. Apatride, yaitu seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan. B. Bipatride, yaitu seseorang memiliki 2 kewarganegaraan. C. Multipatride, yaitu seseorang memiliki lebih dari 2 status kewarganegaraan. Srijanti 2009. Hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan UU RI Nomor 12 Tahun 2006, warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika terjadi salah satu hal, di antaranya yaitu memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang ketiga adalah peran warga negara di berbagai bidang. Yang pertama adalah hukum. Taat hukum, membantu proses hukum, dan mendukung keadilan. Yang kedua adalah politik. Terlibat dalam politik, misalnya menjadi anggota partai dan mengikuti pemilu. Yang ketiga adalah sosial budaya. Menghormati keagamaan, ikut menjaga harmoni, dan melestarikan budaya. Yang terakhir atau yang keempat adalah ekonomi. Ekonomi berperan dalam kegiatan ekonomi sesuai pasal 33 UUD 1945.
mengembangkan ekonomi dengan asas kekeluargaan, ikut serta dalam perekonomian yang berwawasan lingkungan. C. Persamaan kedudukan warga negara. 1. Hakikat persamaan kedudukan warga negara. Persamaan kedudukan berarti setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik negara. Dalam ilmu politik dikenal dengan istilah persamaan politik atau political equality. Austin Rani, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Poin penting, kesempatan yang sama untuk berpartisipasi bukan persamaan partisipasi nyata. Dalam kurung, tergantung kemampuan individu. Menurut Harold Laski, tidak ada keistimewaan khusus bagi individu atau kelompok tertentu. Semua orang diberikan kesempatan yang sama. Negara tidak boleh mendiskriminasi warga berdasarkan ras, agama, gender, suku, atau golongan. Persamaan kedudukan warga negara dalam UUD NRI tahun 1945. A. Persamaan kedudukan dalam bidang hukum dan politik. Yang pertama ada pasal 27 ayat 1, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, pasal 201 ayat 2, setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif. Lalu ada pasal-pasal yang terkait. Yang pertama ada pasal 28D ayat 1 dan 3, hak atas pengakuan perlindungan dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang kedua ada pasal ayat 3, hak kebebasan berserikat dan berpendapat. Yang ketiga ada 28G, hak bebas dari penyiksaan. Contoh, yang pertama tidak ada diskriminasi dalam proses hukum, dalam kurung misalnya surat tilang. Yang kedua, kesempatan yang sama dalam aktivitas politik, misalnya dalam pemilu, mendirikan partai politik atau unjuk rasa. B. Persamaan kedudukan dalam bidang ekonomi. Yang pertama, pasal 27 ayat 2, yaitu warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, pasal 28C ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Yang ketiga, pasal 28D ayat 2, yaitu hak untuk bekerja, mendapat imbalan dan perlakuan yang adil. Dan yang terakhir, pasal 28H ayat 4, yaitu hak untuk memiliki harta pribadi. Contohnya, kesempatan yang sama untuk mendirikan usaha seperti perbankan, koperasi, atau toko, dan semua warga negara berhak melakukan ekspor-impor. C. Persamaan kependudukan dalam bidang keagamaan dan sosial budaya. Pertama, pasal 31 ayat 1 yang berisi hak mendapatkan pendidikan. Yang kedua adalah pasal 28E ayat 1 dan ayat 2 yang berisi kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Yang ketiga adalah pasal 28F yang berisi tentang hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dan yang keempat adalah pasal 29 ayat 2 yang berisi negara menjamin kebebasan beragama. Contoh-contohnya ada dua, yaitu pertama, semua warga negara memiliki hak yang sama untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya adalah kesempatan yang sama untuk mengembangkan kebudayaan. D. Persamaan kedudukan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pasal 30 ayat 1 yang berisi warga negara berhak wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contohnya ada dua, yaitu kesempatan sama untuk menjadi anggota TNI dan Polri bagi warga negara yang dapat memenuhi syarat. Selanjutnya adalah semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan.